warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Apriliani dengan NPM 2021700013 dari kelas A. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai peran pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup dalam tantangan global untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup. Nah, pada materi kali ini saya akan membawakan topik mengenai BABS atau buang air besar sembarangan. Karena menurut hasil pengamatan di daerah tempat tinggal saya, masih banyak ditemukan peristiwa seperti ini. Kamu yang sedang menonton video ini mungkin asing dengan istilah STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat, atau mungkin pernah melihat larangan buang air besar sembarangan. Tapi tahukah kamu kenapa kita dilarang melakukan hal tersebut? Stop buang air besar sembarangan atau SBS adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air sembarangan. Perilaku buang air sembarangan adalah perilaku yang salah karena dapat mencemari sungai dengan tinja manusia, sehingga menjadi sumber kuman dan penyakit. Nah, yang pertama itu kita bahas mengenai pengertian. Nah, buang air besar sembarangan atau BABS masih menjadi masalah di negara berkembang seperti Indonesia. Perilaku buang air besar di area terbuka seperti sungai ataupun kolam ikan memang telah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat. Nah, kebiasaan buang air sembarangan atau open defecation yang berakibat terkontaminasinya sumber air minum serta terjadinya pencemaran ulang atau rekontaminasi pada sumber air dan makanan yang disantap di rumah secara langsung maupun tidak langsung. Dapat dipicu karena beberapa hal, seperti masalah ekonomi karena tidak mampu untuk membuat jamban sehat dan beranggapan bahwa membangun jamban itu mahal. Nah, yang kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, yang keempat itu masyarakat perilakunya itu kurang baik, seperti BAB lebih nyaman di sungai, ladang, sawah, atau parit karena beranggapan masyarakat bahwa kebiasaan tersebut sudah dilakukan sejak dulu dari mulai masa kanak-kanak hingga sekarang, tetapi tidak pernah mengalami masalah kesehatan apapun. Nah, hal ini juga ditujukan oleh penelitian yang menunjukkan sebagian besar keluarga yang sudah memiliki jamban melakukan buang air besar di jamban. Nah, sedangkan pada keluarga yang tidak memiliki jamban, sebagian besar melakukan buang airnya itu di sungai atau parit. Nah, perilaku BABS akan berdampak pada kesehatan. Kurangnya sanitasi serta kebersihan diri dan lingkungan yang buruk berkaitan dengan penularan beberapa penyakit infeksi, yaitu penyakit diare, kolera, typhoid fever, paratipoid fever, hepatitis A dan B, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contohnya, akibat dari tidak adanya jamban sehat, masyarakat akan berperilaku BABS dengan menggunakan jamban seadanya. Nah, biasanya pembuangan akhir tinja akan dibuang ke kolam ikan. Kemudian ikan tersebut nantinya dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, sehingga timbullah beberapa penyakit yang disebutkan tadi. Selain karena dapat mencemari lingkungan, alasan kenapa tinja manusia berbahaya adalah karena di dalamnya terdapat miliaran mikroba yang dapat menyebabkan penyakit seperti tipes, kolera, dan polio. Di sisi lain, dampak buruk dari perilaku buang air besar sembarangan jika tidak dicegah maka akan menyebabkan pencemaran lingkungan, sumber kuman dan penyakit, dan yang paling buruk adalah dapat menyebabkan kematian yang disebabkan oleh diare. Selain pencemaran tinja akibat manusia, pencemaran juga bisa melalui media serangga. Seekor lalat yang sebelumnya hinggap di tinja manusia, kemudian terbang dan hinggap di makanan yang akan kita konsumsi, sehingga makanan yang kita konsumsi mengandung kotoran dan penyakit. Untuk menciptakan
pola hidup bersih dan sehat, tentunya dibutuhkan jamban yang sehat agar lingkungan sekitar tidak menjadi sumber kuman dan penyakit. Melihat banyaknya faktor tersebut, diperlukan edukasi mengenai sanitasi total berbasis masyarakat atau disebut dengan STBM, yang merupakan upaya mencegah buang air besar sembarangan untuk menciptakan ODF. ODF merupakan kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak buang air besar sembarangan dengan adanya program ODF atau Open Defecation Free. Yang ke-1, tidak mencemari sumber air minum. Letak lubang penampung tinja atau septic tank berjarak 10-15 meter dari sumber air minum. Yang kedua, tidak berbau dan tinja tidak dapat dijamah oleh serangga maupun tikus. Yang ketiga, cukup luas dan landai atau miring ke arah lubang jongkok sehingga tidak mencemari tanah di sekitarnya. Yang keempat, mudah dibersihkan dan aman penggunaannya. Yang kelima, dilengkapi dinding dan atap pelindung dengan kedap air. Yang keenam, cukup penerangan. Yang ketujuh, lantai kedap air. Yang kedelapan, ventilasi cukup baik. Dan yang terakhir itu tersedia air dan alat pembersih. Nah, dalam hal ini, siapa saja yang melakukan edukasi pada masyarakat tentang permasalahan BABS ini? Di antaranya, yang pertama ada tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ini bisa termasuk RT, RW, kader, maupun tenaga kesehatan. Nah, selain tokoh masyarakat, ada juga dari pihak pemerintah dengan membantu membuat jamban sehat dengan pembangunan MCK. Salah satu cara hidup bersih dan sehat dengan membiasakan buang air besar yang aman dan sehat. Berarti menjaga generasi muda kita untuk tetap sehat.